Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ustadz akan masuk ke pelajaran. Silahkan mikrofonnya dimatikan dulu biar sinyalnya bisa stabil. Untuk mikrofon silahkan dimatikan semuanya biar sinyalnya bisa stabil, suaranya bisa terdengar dengan baik. Baik, di halaman 43 kita belajar tentang manfaat kerjasama dalam keberagaman. Sambil kamu simak bukumu halaman 43. Jadi sikap bersatu saat bekerja sama merupakan sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila, Sila Persatuan Indonesia. Itu sila ketiga. Selain itu, sikap kerjasama sejalan dengan kepribadian bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kekeluargaan. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman. Untuk dapat memperoleh manfaat dari keberagaman tersebut, maka dibutuhkan sikap bersatu. Kalau di dalam bukumu itu, manfaat bersatu dalam keberagaman itu diantaranya: 1. Terciptanya kehidupan yang rukun. 2. Melatih diri untuk dapat menghargai perbedaan. Yang ketiga, melatih diri untuk berpendapat dengan cara yang baik dan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sebagai hasil dari interaksi saat bekerja sama. Yang kelima, membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan lebih cepat selesai. Yang keenam, meningkatkan semangat persatuan. Nah, di halaman berikutnya, halaman 44, kita akan coba lebih mendalami tentang makna kebersamaan dalam keberagaman ini. Nah, nanti kamu siapkan pensilmu sambil kita mencoba mendalami materi ini. Nah, coba nanti kita tulis bersama-sama itu ya untuk yang halaman 44. Coba sambil kamu amati gambar di atas itu. Gambar itu sambil nanti kalian tulis ya untuk yang nomor 1. Kegiatan apakah yang dilakukan para siswa di sekolah tersebut? Menurut kalian itu kegiatan apa? Yang mau jawab silahkan dihidupkan mikrofonnya. Kerja bakti. Ya, silahkan ditulis di dalam bukumu Bu Pena. Ya. Silahkan ditulis dalam buku Bu Pena, kerja bakti. Kerja baktinya kerja bakti ngapain itu? Kerja bakti apa itu? Merawat taman sekolah. Kerja bakti merawat sekolah. Ya, silahkan ditulis di buku Bu Pena aja. Ditulisnya di dalam buku Bu Pena. Yang baru bergabung silahkan dibuka halaman 44. Nomor 1. Kegiatan apa yang dilakukan para siswa di sekolah tersebut? Kegiatannya adalah kerja bakti merawat tanaman. Kalau sudah menghidupkan mikrofon, menjawab atau bertanya, setelah itu dimatikan mikrofonnya ya, biar nanti suaranya tidak bertumpuk-tumpuk. Sekarang ke nomor 2. Apakah kegiatan tersebut memerlukan kerjasama? Memerlukan atau tidak? Ya. Ya, tulis iya. Sekarang kamu ya. Kemudian yang nomor 3, apa manfaat kerjasama dalam kegiatan tersebut? Manfaatnya apa itu? Pekerjaan menjadi lebih cepat selesai dan menjadi ringan. Ya, pekerja di cepat selesai. Cepat. Di dalam chat ini Iya, ini Ustaz tulis juga. Pekerjaan menjadi cepat selesai dan lebih ringan. Ini juga Ustaz tulis. Nomor 1, kerja bakti merawat taman sekolah. Nah, untuk nomor 3,
pekerjaan menjadi cepat selesai dan menjadi lebih ringan? Jawabannya Ustadz tulis di chat. Jadi di chat sudah ada. Nomor 1 itu untuk kerja bakti merawat taman sekolah. Nomor 2 jawabannya iya. Nomor 3 pekerjaan menjadi cepat selesai dan menjadi lebih ringan. Kamu tulis di dalam buku bupenamu itu sambil mencari sela-sela untuk menulisnya ya, biar cukup. Kamu menyesuaikan aja di situ. Ditulisnya kecil-kecil nggak apa-apa. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Halo Naila. Naila silahkan dibuka halaman 44. Nomor 4 belum. Kita tunggu dulu temennya yang baru bergabung ya. Yang baru bergabung silahkan dibuka halaman 44 Bu Pena. Naila udah ketemu halaman 44? Kalau sudah silahkan ditulis jawabannya dari nomor 1. Ya ini tak buat ringkasannya dulu untuk yang nomor 3. Apa? 3C, bukunya 3C. Buku 3C halaman 44. Bu Pena 3C halaman 44. Bu Pena 3C halaman 44. Ini suaranya Ustadz masih terdengar? Kan ke halaman berikutnya. Sekarang sudah pindah ke halaman berikutnya. Tadi 43, sekarang kita melanjutkan ke halaman 44. 456. Kita sekarang mengerjakan halaman 44. Kamu buka halaman selanjutnya itu coba, Farah. Udah ketemu, Farah? Udah, Pak. Nomor 1, 2, 3 udah dijawab belum, Farah? Udah, Pak. 456 belum? 456, nggak ada nomor 56 loh, cuma sampai nomor 4 loh. Yang nomor 4 itu ceritakan pengalamanmu melakukan kegiatan yang memerlukan kerjasama di sekolah. Kemudian apa manfaat kerjasama tersebut? Itu soal nomor 4. Farah, bukunya buku Bu Pena 3C atau yang lainnya? Harusnya sama loh. Halaman 44 tidak ada nomor 5 dan 6 loh. Halaman 44 di bagian ayo berlatih, bagian atas amati gambar, kemudian ada soalnya 4. Dua nanti aku penanya. Nanti buku Bu Penanya kayak yang dibilang Aska. Nanti yang dibuka buku kelas 1 atau kelas 2. Gimana tuh? Bingung aku. Jangan bingung. Yang dibuka buku Bu Pena 3C. Ini loh buku Bu Pena yang 3C itu kayak gini. Nah ini nih 3C, ada tulisannya 3C di bawahnya itu. Terus di sininya boleh, Pak. boleh, nggak apa-apa. Ini bukunya seperti ini. Yang kelasnya kelas 3.
Jangan yang di situ tulisannya 1 atau 2 loh ya. Nanti nggak nyambung halamannya. Halamannya 44. Udah ketemu belum, Oza? Nisa udah belum, Nis? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Oza sudah belum, Oza? Yang nomor 4 itu cuma kamu menceritakan saja pengalamanmu, karena pengalaman itu kan banyak banget. Nah, nanti nggak usah ditulis di situ. Yang nomor 4 nanti bisa kamu ceritakan sendiri. Ya, kenapa, Belva? Nah, nanti nggak usah itu kamu menceritakan saja kepada orang tuamu. Kenapa, Belva? Ini gimana cara balikinnya? Balikin apa? Balikin apa? Kameranya rodet kan yang di belakang loh. Oh. Nah, itu Ini gimana cara? kamu sentuh aja lah layar HP-mu itu, terus kan di bawah kiri itu ada membalik kamera itu, kamu senggol aja itu pembalik kameranya. Kayak mau foto itu loh. Berarti kameramu tadi terbalik. Yang baru bergabung, Husna, silahkan dibuka halaman 44. Buku Bu Pena 3C. Sudah? Nanti kalau yang datangnya terlambat bisa Kenapa, Hanif? Untuk yang nomor 4 kita lewati saja, karena itu cerita atau pengalaman masing-masing, nanti banyak banget. Pasti kalian bisa menceritakannya. Nah, nanti untuk yang terlewat jawabannya bisa melihat di link YouTube yang Ustadz kirim nanti ya. Nanti akan Ustadz buatkan linknya. Nah, sekarang coba kamu lihat halaman 50. Buka halaman 50. 50. Buka halaman 50 tentang perubahan cuaca dari mendung menjadi hujan. Nah, kamu perhatikan teks di kotak warna abu-abu. Yang halaman 44 tadi sudah kita kerjakan. Yang halaman 44 ini di ruang chat ini sudah Ustadz tulis. Lihatlah di chattingan. Sering. Nah, kamu perhatikan itu. Udah kelihatan? Itu jawaban nomor 1, 2, dan 3. Di ruang chat. Sudah Ustadz kirim sampai 2 kali tadi. Ini udah Ustadz kirim lagi jawabannya. Kelihatan tidak jawabannya di chat? Halaman 44. Halaman 44 itu yang tadi belum menjawab. Yang sekarang lanjutannya bukalah halaman 50. Selanjutnya buka halaman 50. Sudah dibuka halaman 50? Lihat di ruang chat sudah Ustadz tulis. Halaman 50. Nah, sekarang perhatikan tentang teks perubahan cuaca dari mendung menjadi hujan. Semuanya perhatikan teksnya masing-masing. Jonas akan berangkat ke sekolah. Ia melihat keluar jendela. Cuaca tampak mendung. Seperti biasanya, Jonas selalu mempersiapkan diri dengan baik saat akan bepergian. Oleh karena cuaca mendung, Jonas membawa payung sebagai persiapan jika turun hujan. Terjadinya hujan karena ada siklus air di bumi. Siklus air tidak pernah berhenti. Amatilah gambar proses terjadinya hujan berikut. Nah, lihat dari
sebelah kanan dari nomor 1. Dari nomor 1 itu air menguap karena panas matahari dan membentuk awan. Jadi air di sungai, di laut, di daratan, di mana-mana itu menguap karena terkena sinar matahari, lalu kemudian uapnya itu naik membentuk awan. Nah, kemudian lihat siklus yang kedua, uap air di dalam awan mengalami pendinginan sehingga menjadi titik-titik air di dalam awan. Nah, di dalam awan itu uap air yang tadi itu naik yang naik ke awan itu berubah menjadi titik-titik air. Karena apa? Di sana itu suhunya dingin di atas awan itu. Nah, kemudian yang ketiga, pada nomor 3 itu, titik-titik air yang ada di dalam awan itu semakin banyak, bergabung menjadi satu, semakin berat dan besar. Akhirnya turun sebagai hujan. Jadi awan-awan itu tadi berkumpul menjadi satu. Kalau yang sering kita lihat itu saat seperti ini, kalau kalian lihat keluar itu suasananya mendung. Nah, mendung itu adalah kumpulan dari titik-titik air yang sangat banyak itu tadi. Yang kemudian karena semakin banyak, semakin berat dan besar, akhirnya kumpulan awan itu tadi turun menjadi hujan. Nah, kemudian jadilah yang keempat itu, air yang turun, ada yang mengalir melalui sungai dan ada yang terserap ke dalam tanah. Jadi air hujan yang turun itu ada yang masuk lagi ke sungai, ada lagi yang ke laut, ada lagi yang ke darat meresap, ya. Ada yang masuk ke sumur dan sebagainya itu. Kemudian kena panas sinar matahari lagi. Setelah terkena sinar matahari, air-air itu tadi kemudian menguap, ya. Jadi menguap seperti yang nomor 1 itu tadi. Jadi siklus air itu seperti itu, dari nomor 1 sampai nomor 4, cuma berputar itu aja terus. Nah, di dunia itu air itu cuma gitu aja, muter-muter gitu, dari darat, dari laut, dari sungai, kepanasan, ya kan, kena panas atau menguap. Kemudian di langit itu berkumpul menjadi awan, awan berkumpul menjadi satu, itu menjadi mendung yang hitam itu, kemudian berat kan, itu terasa berat, terus turun atau jatuhlah menjadi hujan itu. Nah, izin ke kamar mandi silahkan, HP-nya atau laptopnya tapi jangan dibawa ya. Nah, jadi itu siklus hujan, perubahan cuaca dari yang awalnya itu mendung kemudian menjadi hujan. Seperti tadi ketika Ustaz tanya di awal tadi, adakah yang tadi malam di sekitarnya hujan? Ternyata ada yang hujan, ada yang tidak. Ada yang mendung, ada yang tidak. Ada yang pagi ini itu masih mendung, ada yang sudah cerah. Itu adalah macam-macam cuaca yang terjadi di sekitar kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan cuaca itu berganti-ganti seperti itu. Ternyata ada hikmah yang mau disampaikan. Ketika hujan, maka air hujannya itu bermanfaat untuk kita, untuk para petani, untuk kalian juga bermanfaat. Sehingga pas hujan itu bisa hujan-hujanan, seneng. Yang bal-balan juga seneng ketika hujan. Hujannya itu membawa berkah. Betul. Dapat air gratis. Dapat air gratis. Terus hujan itu betul kata Aska, hujan itu adalah berkah. Keberkahannya itu bisa kita lihat itu. Kalau misalkan saat kemarau kan nggak ada rumput sama sekali. Kalau rumput tanah kering itu kamu sirami pakai air itu nggak akan tumbuh rumput. Tapi anehnya ketika mulai hujan sehari 2 hari, tiba-tiba dari dalam tanah itu bermunculan rumput-rumput. Nah, anehnya itu keberkahannya di situ. Maka Allah itu menurunkan hujan itu penuh dengan keberkahan dan juga penuh kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Nah, Naura, Ustadz udah warek makan mau izin ke kamar mandi. Terus kedorong itu mesti isi perutnya ya. Langsung mules mesti kokean makme. Jangan lama-lama ya. Baik, itu ya untuk materi kita. Jadi besok akan kita bahas yang halaman 51 dan 52. Untuk hari ini nanti, setelah pelajaran tematik ini nanti, kalian nanti siap-siap
masuk ke pelajaran PABP, linknya yang udah Ustadz kirim di grup menggunakan Zoom. Jadi nanti setelah pelajaran tematik nanti terus keluar, nanti masuk dengan Zoom. Ustazah misalnya pakai Zoom. Kenapa Ustaz? Ustaz, istirahat 5 menit di atas minum obat. Ini setelah ini pelajarannya selesai. Setelah itu nanti kalian bisa keluar ya. Setelah itu keluar, terus nanti jam 8 kalian masuk ke Zoom. Untuk pelajaran tematik sudah selesai. Besok kita akan bahas halaman berikutnya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pelajaran kita terlebih dahulu. Ya betul kata siapa ini, kata Nafid, air hujan itu bisa untuk wudhu. Yang belum download Zoom nanti silahkan download terlebih dahulu ya, biar bisa untuk mengikuti pelajaran. Kalau yang pakai laptop nggak usah perlu download, nggak apa-apa. Kalau yang pakai HP harus download dulu ya. Jadi ada waktu untuk mendownload di Play Store sudah ada. Begitu ya untuk pelajaran kita. Ya kenapa? Tematiknya udah selesai. Tematiknya udah selesai, cuma itu aja. Cepet banget. Cuma sedikit materinya. Kita akhiri dulu pelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, setelah ini silahkan nanti masuk ke Zoom. Yang belum ada Zoom-nya silahkan install terlebih dahulu Zoom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.